Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu, dan biar kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ikuti pelajaran kita pada saat ini, berjudul Menjadi Adventis Pintu Terbuka, bahagiannya yang kedua. Ayat tema, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Nah, salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah gereja Masih Advent hari ke-7 adalah peralihannya dari Adventisme pintu tertutup menjadi Adventisme pintu terbuka di awal 1850-an. Sebelum kita mempelajari posisi baru ini, kita perlu meringkas berbagai makna yang mereka pahami dari posisi lama pada akhir 1840-an. Nah, frasa pintu tertutup memiliki setidaknya 3 makna dalam benak mereka. 1, bahwa masa percobaan atau pintu kasihan telah ditutup 22 Oktober 1844. 2, bahwa nubuatan telah digenapi pada tanggal tersebut. Dan ketiga, bahwa misi penginjilan mereka setelah masa itu terbatas hanya pada mereka yang telah menjadi pengikut Miller. Nah, sebagian besar pembahasan mengenai topik ini berpusat pada poin 1 dan juga 3. Walaupun poin kedua juga sama pentingnya. James White menyebut kaum penganut Sabat hari ke-7 sebagai orang-orang percaya yang akan pintu tertutup. Nah, ia merujuk kepada 2 doktrin utama mereka. Sabat dan pemahaman mereka bahwa nubuatan memang telah digenapi tahun 1844 di akhir 2300 hari. Nah, mereka tidak pernah mengubah pemahaman tentang nubuatan yang telah digenapi. Namun seperti yang telah kita catat sebelumnya, penggenapan nubuatan itu jelas bukanlah kedatangan Kristus yang kedua. Nah, dengan demikian masa pencobaan belum ditutup. Akibatnya, mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka pada poin 1 dan meninggalkan penafsiran tentang pintu yang tertutup itu. Kesimpulan itu membuat mereka berubah keyakinan di poin ketiga, dimulai dengan penglihatan Ellen White November 1848 mengenai pekabaran Advent yang menyebar ke seluruh dunia seperti aliran cahaya. Persepsi tentang pintu misi yang terbuka bagi dunia secara bertahap muncul pada orang-orang percaya yang sedang berjuang. Nah, mereka mulai melihat dengan jelas bahwa mereka memiliki pekabaran akhir zaman untuk disampaikan tentunya ke seluruh dunia. Bukan hanya untuk mereka yang sebelumnya adalah pengikut Miller. Ellen White katakan bulan Maret 1849, ya, saya diperlihatkan bahwa saatnya perintah-perintah Allah bersinar dengan segala pentingnya adalah ketika pintu dibuka di tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi, tempat tabut berada. Tahun 1844, menurut penglihatan ini, Yesus bangkit dan menutup pintu bilik yang kudus dan membuka pintu bilik yang Maha Kudus. Nah, saya melihat bahwa Yesus telah menutup pintu bilik yang kudus dan tidak seorang pun dapat membukanya. Dan bahwa dia telah membuka pintu ke bilik yang Maha Kudus dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan dengan pembukaan itu datanglah wawasan tentang pekabaran baru mengenai Sabat dan juga topik-topik nubuatan terkait yang pada akhirnya akan mendorong para penganut Sabat berada di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok bumi. Nah, dalam hal misi Adventisme sejak saat itu, Adventisme menghadapi misi pintu terbuka dengan pekabaran yang perlu didengar oleh seluruh dunia sebelum kedatangan Kristus di awan-awan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan kami boleh pelajari, dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan menjadi bagian kami. Diberkatilah kami di hari ini, dan untuk seterusnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.